Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Sibolet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu, tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 12 ayat 6. Maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Sibolet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu, tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Renungan hari ini berjudul Sibolet. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memetakan dan memverifikasi bahwa ada 801 bahasa daerah di Indonesia pada tahun 2019. Itu belum termasuk perbedaan dalam dialek atau logat satu bahasa. Keragaman ini bisa dinilai negatif atau positif. Semua tergantung cara pandang kita. Perbedaan ini dapat dilihat sebagai sekat pemisah antar suku bangsa. Seperti terjadi saat Yefta menjadi hakim Israel. Yefta telah mengalahkan musuh Israel yang memperbudak mereka bertahun-tahun. Namun, suku Efraim bukannya bersyukur. Mereka malah mengancam membunuh Yefta karena mereka tidak dilibatkan dalam perang itu. Lalu Yefta mengerahkan pasukannya memerangi suku Efraim. Mereka pun kocar-kacir dan melarikan diri. Ternyata pasukan Yefta juga telah menjaga tempat-tempat penyeberangan. Siapapun yang hendak menyeberang diminta mengucapkan satu kata, yakni Sibolet, yang artinya bagian batang tanaman yang memiliki bulir. Orang Efraim melafalkannya Sibolet sesuai logat bahasa mereka. Dan itu berarti kematian bagi 42.000 orang pada hari itu. Namun perbedaan bahasa dan dialek
juga bisa dimaknai sebagai kekayaan yang sangat berharga. Itu mengandung sejarah, budaya, dan ragam filosofi kearifan lokal. Seharusnya dihargai dan dilestarikan, juga digunakan untuk hal-hal yang membangun. Kabar baiknya, penebusan Kristus juga meliputi semua penutur bahasa. Kelak, kita juga akan menyaksikan orang-orang dari segala bahasa memuji Allah di surga. Dan itu dapat kita lakukan juga mulai saat ini dengan bahasa atau dialek kita sendiri. Kita hendaknya mempergunakan keragaman bahasa dan dialek untuk membangun sesama serta mengagungkan nama Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 456500088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.